Halo pembaca Gol Indonesia, kembali lagi bersama saya Reza Hikmatiar. Keputusan Barcelona untuk merekrut Kevin Prince Boateng dari Sassuolo membuat khalayak sepak bola keheranan. Selain karena masa keemasannya yang sudah lewat, kualitas Boateng juga diragukan. Namun transfer bernuansa aneh sebenarnya bukan hal yang aneh di dunia sepak bola, tak terkecuali di sepak bola era modern saat ini. Mari kita telusuri 10 transfer aneh sepak bola di era modern. Entah apa yang dipikirkan Real Madrid ketika meminjam Faubert dari West Ham. Karena selama di West Ham, dia dipandang sebagai gelandang yang biasa saja, tidak punya kualitas yang spesial. Benar saja selama masa 6 bulan pinjamannya di Real Madrid, Faubert jadi cadangan abadi. Dia cuma bermain 2 kali selama setengah musim. Faubert bahkan pernah viral karena tertangkap kamera sedang tertidur di bangku cadangan. Selanjutnya ada BB. Orang-orang dibuat heran ketika Manchester United memboyong pemain dari kasta ketiga Liga Sepak Bola Portugal dengan harga yang tidak murah, 7,5 juta pound sterling. Kualitasnya pun berbicara karena BB nyaris tidak terpakai di Manchester United. Usut punya usut, manajer United saat itu, Sir Alex Ferguson, termakan penilaian berlebihan scoutnya. Dia mengaku memboyong BB tanpa pernah melihat sang pemain bermain secara langsung ataupun lewat video. Yang ketiga ada Fabio Borini. Borini mencuri perhatian karena pindah dari klub yang terdegradasi dari Liga Premier Inggris, Sunderland, ke klub raksasa Serie A Italia, AC Milan. Karena dia juga dikenal sempat gagal ketika membela klub-klub besar seperti Chelsea atau Liverpool. Meski begitu, walau kualitas teknisnya tidak memukau, stamina dan semangat Borini dalam bermain membuatnya masih awet di Milan sampai sekarang. Borini yang seorang penyerang utama bahkan rela digeser menjadi winger, gelandang tengah, sampai jadi bek sayap. Keempat ada Yannick Carrasco dan Nicolas Gaitan. Cukup diandalkan di Atletico, Carrasco dan Gaitan secara mengejutkan hijrah ke klub papan bawah Liga Super Tiongkok, Dalian Yifang. Usut punya usut, ternyata transfer ini diarsiteki oleh Wanda Group, salah satu sponsor utama Atletico. Menjadi ironis karena ketika keduanya menjalani debut untuk Dalian, timnya dibantai habis oleh Shanghai SIPG lewat skor telak 8-0. Kelima ada Jonathan Woodgate. Semua orang dibuat keheranan ketika Madrid memboyong Woodgate dari Newcastle lewat harga yang saat itu dinilai mahal untuk seorang bek tengah sebesar 13,4 juta pound sterling. Tidak lain karena Woodgate di Newcastle tampil standar dan juga kerap diterpa cedera. Dia bahkan datang ke Madrid dalam kondisi cedera. Musim perdananya pun dilalui Woodgate tanpa tampil sekalipun. Dia kemudian bermain 14 kali pada musim kedua sebelum dilego di akhir musim. Pada debutnya untuk Madrid, Woodgate tampil begitu buruk karena dia mencetak gol bunuh diri kemudian mendapat kartu merah. Kemudian ada Paulinho. Barcelona menggelontorkan dana sampai 40 juta euro untuk memboyong Paulinho dari Guangzhou Evergrande. Padahal dia dinilai sudah tidak kompetitif karena berkompetisi di Liga Super Tiongkok. Selain itu, dia juga sudah tidak muda karena datang di usia 29 tahun dan karakter permainannya dinilai tidak cocok dengan filosofi tiki-taka Barcelona. Namun siapa sangka dia justru sukses menjawab kritik dengan kerap jadi super sub. Sayang Paulinho cuma bertahan semusim di Barca karena tidak kerasa jadi pilihan kedua. Ketujuh ada Carlos Tevez dan Javier Mascherano. Dua Argentina ini sempat jadi buruan klub-klub besar Eropa ketika bersinar bersama Corinthians. Namun secara mengejutkan mereka malah hijrah ke klub yang saat itu cuma beredar di papan bawah Liga Premier Inggris, West Ham United. Transfer ini faktanya diinisiasi oleh pihak ketiga yang membuat West Ham mendapat denda tinggi dari Federasi Sepak Bola Inggris. Periode Tevez dan Mascherano di West Ham sendiri tidak bisa dikatakan positif karena The Hammers nyaris terdegradasi. Mascherano bahkan dikeluarkan dari tim utama setelah tampil hanya 5 kali karena dinilai tidak cocok dengan taktik tim. Yang kedelapan ada Al Saadi Qaddafi.
Anak Muammar Gaddafi ini memang dahulu berprofesi sebagai pesepak bola profesional. Dia bahkan jadi kapten timnas Libya. Namun kepindahannya ke Perugia menimbulkan kontroversi karena kental dengan unsur politik. Perdana Menteri Italia kala itu, Silvio Berlusconi, memprakarsai kepindahan dengan membujuk Presiden Perugia, Luciano Gaucci, untuk mewujudkan transfer demi hubungan diplomatik yang baik antara Italia dan Libya. Guna mempersiapkan karirnya di Eropa, Gaddafi bahkan sempat mempekerjakan Diego Maradona sebagai konsultan teknisnya dan sprinter Kanada Ben Johnson sebagai pelatih pribadinya. Ironisnya, Gaddafi justru terkena skors 6 bulan tidak boleh bertanding karena dia kedapatan melakukan doping. Pada akhirnya dia cuma bermain sekali untuk Perugia akibat kualitas teknisnya yang memprihatinkan. Yang ke-9 ada Ruben Neves. Digadang-gadang jadi bintang masa depan Portugal, Neves secara mengejutkan hijrah dari klub besar Portugal FC Porto ke klub yang saat itu berada di divisi Championship Inggris, Wolverhampton Wanderers. Transfer ini terjadi karena pengaruh agennya Jorge Mendes yang punya saham di Wolves. Untungnya karir Neves terus melesat seiring Wolves yang promosi dan sekarang jadi penantang papan tengah IPL. Neves pun sekarang jadi buruan klub-klub besar Eropa. Yang terakhir ada Kevin Prince Boateng. Boateng dahulu memang pernah jadi andalan AC Milan, tapi masa keemasannya dipandang sudah habis ketika diboyong Barcelona pada bursa musim dingin ini. Apalagi usianya sudah menjelang 32 tahun. Membela sederet tim kecil sejak meninggalkan Schalke 04, Boateng juga tak tampil mempesona bersama Sassuolo di separuh musim ini. Diplot sebagai penyerang utama, dia cuma mencetak 5 gol dari 15 penampilan. Dicap sebagai pelapis Luis Suarez, ujung tombak Barcelona. Mari kita nantikan seperti apa kontribusi Boateng di Barca. Siapa lagi yang menurut Anda pantas masuk dalam daftar ini? Sampaikan komentar Anda dalam kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel Goal Indonesia.